Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa 'azama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma 'idan lil muslimina wa harrama 'alaihim fihi as-siyam wa nazzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nahmaduhu wa nashkuruhu 'ala kafa'in kamalin ihsanihi wa huwa zul jalali wal ikram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut wa huwa bikulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa usalli wa usallimu ala al-qa'idin wal qudwati Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa man da'a ila Allah bi da'watihi wa man jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ya Allah, Maha agung asmamu wahai zat yang maha adil dan maha luas kasih sayangnya. Maha tinggi kemuliaanmu ya Aziz, wahai zat yang senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat kepada para hambanya. Maha besar kekuasaanmu ya Malik, ya Rahman, inilah kami para hambamu. Kami datang bersimpuh di hadapan kebesaranmu. Inilah kami ya Aziz, makhluk-makhlukmu yang lemah dan tak berdaya. Kini duduk di hadapan altar kemuliaan dan keagunganmu. Ya Rahim, inilah kami hambamu yang tak pernah luput dari kesalahan dan dosa, sering lalai dan alpa yang acap kali bertengkar untuk memperebutkan bangkai-bangkai dunia. Kini kami hadir menyerahkan segenap jiwa dan raga di depan pintu kekuasaanmu. Ya Ghani, inilah kami orang-orang fakir yang menundukkan kepala karena malu kepadamu. Kini kami menengadahkan tangan-tangan kami untuk memohon belas kasih-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami yang berkumpul di tempat ini pada pagi ini adalah para hamba-Mu. Saat Ramadan kami tertatih-tatih mendekatkan diri kepadamu karena berharap kasih sayang-Mu ya Allah. Setiap hari kami berusaha mengetuk pintu-Mu dengan rasa lapar dan dahaga. Ya Allah, setiap malam kami berusaha membaca Al-Quran untuk memahami petunjuk-Mu. Setiap saat kami menyeru-Mu dengan zikir dan doa. Semua itu ya Rahman hanya untuk menggapai ridha dan janji-Mu. Engkaulah zat yang maha mengetahui apa yang telah kami lakukan. Bagi-Mu segala puji wahai zat yang telah menunjuki kami dengan agama-Mu. Kami bersaksi bahwa tiada Rabb yang patut disembah selain Engkau. Wahai zat yang maha agung,
lagi maha mulia, yang keagungan dan kemuliaan-Mu tidak akan sirna meskipun seluruh manusia kafir dan durhaka kepadamu. Ya Rahman, kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan-Mu, suri teladan bagi seluruh manusia. Salawat dan salam semoga Engkau limpahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, keluarga, kerabat dan sahabat beliau serta kaum muslimin yang secara konsisten dan konsekuen menjalankan dan mendakwahkan ajarannya hingga hari kiamat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah rahimakumullah. Takbir, tahlil, tahmid tak henti-hentinya meluncur dari setiap lisan kaum beriman, menggetarkan dada, menyentuh jiwa, bergemuruh di langit penghujam ke bumi. Dengan hati yang khusyuk, tulus dan ikhlas, semua muslim termasuk kita di sini bersimpuh, bersujud, merunduk dan merendahkan diri di hari ba'd Zat yang maha suci, hanyut dalam senandung pujian kepada Ilahi, tenggelam dalam pengagungan kepada Zat yang maha tinggi, Allah Rabbul Izzati. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, hari ini adalah hari sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakrin, inna likulli qaumin 'idan wa hadza 'iduna. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum ada hari rayanya dan ini adalah hari raya kita. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Hari raya yang disyariatkan pada tahun kedua Hijriah atau tahun kedua hijrahnya uswatuna wa qudwatuna sallallahu alaihi wasallam. Lihat Al-Alama As-Sam'ani dalam Sulubus Salam juz 2 halaman 489. Hari yang di dalamnya kita disunahkan menampakkan rasa sukacita, gembira serta senang ceria. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti Ramadan berlalu sudah. Tapi sebagai orang yang beriman kita patut berazam bahwa Ramadan boleh saja berlalu, namun spirit dan hikmah Ramadan jangan sampai ikut berlalu. Namun yang harus tetap terjaga dan berada di tengah-tengah kita, yaitu spirit dan hikmah tersebut adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tercermin di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, untuk mencapai sebuah tujuan. Buah dari puasa itu tidak lain dan tidak bukan adalah agar kalian bertakwa, yang menurut Imam An-Nawawi adalah mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takwa inilah buah dari puasa yang berhasil. Seorang yang beriman yang puasanya diterima, indikatornya adalah apakah dia bertakwa selama Ramadan dan ba'da Ramadan. Apakah dalam Ramadan itu dia mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Kalau dia bertakwa, insya Allah itu pertanda puasanya diterima oleh Allah. Tapi kalau dia melalaikan dari takwa, dalam arti perintah-perintah Allah tidak dia kerjakan, sholat 5 waktu, zakat, menutup aurat, melakukan hal-hal kebaikan, sebaliknya dia malah mengerjakan juga hal-hal yang dilarang oleh Allah, berkata-kata dusta, berkata buruk, menghibah saudaranya sendiri, maka Rasulullah SAW menegaskan, rubba sha'imin hazzuhu min siyamihi al-ju'u wal atashu. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus semata. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, indikator puasa kita diterima, Ramadan kita berhasil adalah kita bertakwa kepada Allah. Karena takwa inilah hakikat penciptaan manusia di muka bumi. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai seluruh manusia, semua manusia kata Allah, bukan hanya alladzina amanu orang-orang beriman, tapi annas seluruh manusia. Apa perintah Allah? Sembahlah, ibadahlah Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Agar apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka keberadaan kita di muka bumi adalah ciptaan Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan kita di muka bumi untuk mengemban tugas dan tanggung jawab. Yang tugas dan tanggung jawab ini kelak ketika kita menghadap Allah, kita kembali kepada Rabb yang menciptakan kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita satu demi satu, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka wajib bagi kita menyembah Allah dengan cara bertakwa kepadanya, untuk mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain itu kita menjadi mulia juga di hadapan Allah. Klasifikasi kita, maqam kita di hadapan Allah tergantung seberapa takwa kita di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, sesungguhnya yang paling mulia di antara kita orang-orang beriman adalah yang paling takwa di sisi Allah. Artinya tidak dilihat apakah dia bangsawan atau orang biasa, apakah dia pejabat atau pegawai, apakah dia orang yang rajin dalam beribadah ataukah ahli ilmu ataukah yang lain. Tetapi seberapa takwanya dia di hadapan Allah, itulah yang akan mengangkat derajat sisi kemuliaan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kunci kemenangan bagi orang-orang yang beriman adalah takwa. Allah berfirman, inna lil muttaqina mafaza. Sungguh kata Allah, orang-orang yang bertakwa itu akan meraih kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah, kaum muslim menggemakan takbir, tahlil dan tahmid serentak di seluruh dunia sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan untuk mendirikan ibadah di bulan suci Ramadan. Saum mulai terbit fajar sampai matahari terbenam. Membaca Al-Qur'an, menghidupkan malam dengan tarawih, iktikaf dan berzikir. Bulan yang membuat orang mukmin menghidupkan malam, berlinang air mata mengingat akan kealpaan dosa, kelalaian dan kemaksiatan diri. Bulan untuk introspeksi diri terhadap apa yang telah kita lakukan. Semuanya itu ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bulan yang Allah telah berikan kesempatan kepada kita untuk berkaca dan memperbaiki diri. Inilah bulan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kasih sayangnya kepada hambanya. Inilah bulan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan ampunan atas seluruh dosa-dosa kita sebelumnya, sehingga kita bagaikan manusia yang terlahir kembali. Takwa setelah Ramadan artinya adalah segala amal yang kita lakukan selama Ramadan istimror, berlangsung terus-menerus ketika sudah tak lagi berada di bulan Ramadan. Subhanallah, Allahu Akbar. Ada getar keharuan dalam hati kita. Ramadan yang berkah, berlimpah rahmat dan ampunan Allah telah meninggalkan kita. Akankah kita bertemu dengan Ramadan berikutnya? Jujur kita menjawab, wallahu alam, tidak tahu. Betapa banyak saudara, kerabat, sahabat, bahkan orang tua, bahkan kekasih hati, bahkan anak buah hati kita ataukah tetangga kita yang masih bersama kita di bulan Ramadan tahun lalu. Tapi di Ramadan tahun ini Allah telah panggil mereka sehingga tidak lagi bersama-sama dengan kita. Tentu kita berharap mudah-mudahan kita yang diberikan kesempatan kali ini Allah terima seluruh Ramadan kita, siam dan qiyam kita, salat dan zakat kita, serta seluruh amal ibadah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Ramadan telah berlalu. Ada pertanyaan penting yang perlu kita pertanyakan pada diri kita. Apakah saum kita telah berhasil? Bisakah kita disebut berhasil meraih kemenangan sementara Ramadan kita tidak banyak berpengaruh pada kualitas diri kita? Salat kita masih pas-pasan, sedekah kita masih pas-pasan, zakat kita yang untuk mensucikan harta kita sendiri masih dalam keadaan berat. Kualitas iman dan takwa kita juga, sementara penyelesaian persoalan umat juga masih belum berhasil terpecahkan. Saudara-saudara kita yang saat ini di beberapa daerah, bahkan beberapa negeri juga masih mengalami masalah problematika umat yang saat ini melanda saudara-saudara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin. Terakhir, salah satu bagian dari takwa, bentuk takwa adalah ukhuwah, persaudaraan umat Islam. Salah satu bentuk nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat akidah dan ukhuwah Islam, di mana Allah persaudarakan kita lintas suku, lintas bangsa, lintas negeri. Allah persatukan kita semua di bawah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masih ada yang tidak menginginkan umat Islam itu bersaudara dan bersatu. Padahal gambaran persaudaraan umat Islam itu ibarat di dalam masjid ini. Apakah dia dari barat ataukah dari timur, berkulit hitam atau putih, dari barat atau Afrika, dari Amerika ataupun Saudi, dari Papua ataupun Sumatera, kalau sudah masuk di dalam masjid ini, semuanya menjadi satu jamaah, dipimpin oleh seorang imam. Imamnya rukuk, semuanya rukuk. Imamnya sujud, semuanya sujud. Tidak lagi dilihat bendera hijau, bendera biru, tidak lagi dilihat bendera putih, bendera hitam. Semuanya adalah umat Islam yang bersaudara menjadi satu bentuk jamaah umat Islam. Itulah persaudaraan umat Islam, kal jasadil wahid, ibarat satu tubuh, ummatan wahidah, umat yang satu. Lebih-lebih lagi tergambar jelas di dalam peristiwa umrah atau haji, ketika seluruh umat Islam mengenakan pakaian ihram, maka Masya Allah seluruh umat Islam bersatu padu menjadi sebuah jamaah, bahkan seragam. Tidak lagi terlihat mana si bangsawan, mana masyarakat jelata. Itulah gambaran persaudaraan umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu hadiah terindah yang Allah berikan kepada kita adalah Idul Fitri, di mana kebiasaan kita dan sudah lazim bagi kita kaum muslimin untuk saling bermaaf-maafan. Apabila ada salah, kita saling memaafkan. Apabila ada yang terputus di antara hubungan silaturahim, kita sambung silaturahim. Karena Rasulullah pun menegaskan kepada kita, la yadkhulul jannah namamun, tidak akan masuk surga barang siapa yang melakukan namimah, mengadu domba. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah juga menegaskan, la yadkhulul jannah qati'un, yakni qati'ar rahim, tidak akan masuk surga kata Rasulullah barang siapa yang memutus silaturahim. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Maka silaturahim, wabil khusus Allah memberikan spesial Idul Fitri ini. Dikala hari-hari lain mungkin kita gengsi, mungkin kita bako, mungkin kita ego, sehingga kita berat hati meminta maaf, menjalin silaturahim, saling memaafkan, saling mengunjungi. Tapi Allah memberikan satu momentum, yang mana momentum ini adalah spesial bagi kita, untuk mengontrol ego kita, untuk menurunkan gengsi kita, supaya saling mengunjungi, saling memaafkan. Dan inilah sesuatu yang baik. Tapi tentu kita berharap bukan hanya sebatas formalitas, tetapi juga harus membatin, disertai dengan ketulusan dan keikhlasan. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki sebagian saudara kita bisa mudik, namun kita yang lainnya yang belum diberikan kesempatan untuk mudik, masih ada teknologi berupa handphone untuk video call, ataukah tetangga-tetangga kita, kerabat karib kita yang ada juga di sini, maupun rekan-rekan kita, rekan pekerjaan, rekan bisnis yang masih bisa kita kunjungi dan kita saling bermaaf-maafan. Dan terakhir, kunci keberkahan Allah berikan di muka bumi ini adalah iman dan takwa. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzab fa'akhasnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah, sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman, Jakarta itu beriman, Bogor itu beriman, Depok itu beriman,
Niscaya Allah berikan keberkahan dari langit dan bumi. Langit Allah turunkan, bumi Allah angkat. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat itu, maka Allah siksa mereka. Hadirin rahimakumullah, salah satu contoh keberkahan itu adalah bulan suci Ramadan. Ketika iman dan takwa kita sedikit saja naik, solat kita mulai naik, baca Quran kita mulai naik, Allah berikan keberkahan itu sampai-sampai Masya Allah. Andaikan ada orang yang kemudian bersafar ke Jakarta, atau orang yang sedang hijrah ke sini, merantau, tidak pegang 1 rupiah pun selama 1 bulan Ramadan, insya Allah bisa tetap hidup. Kenapa? Ada makanan minuman melimpah selama sahur maupun iftar. Masya Allah. Inilah berkah yang Allah berikan. Bahkan THR juga Allah berikan. Namun bagi orang yang belum mendapatkan kelebihan rezeki, masih ada rezeki-rezeki yang lain yang Allah berikan. Ini akibat keimanan dan ketakwaan kita yang meningkat, Allah berikan. Sayangnya setelah Ramadan kita kembali maksiat, maka yang kita jumpai bukan berkah, tetapi azab di daratan maupun di lautan. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, Ramadan kita. Mudah-mudahan pula suatu kelak Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Allah terima siam dan qiyam kita, zakat dan juga solat kita. Mudah-mudahan kita berhasil mendapatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa yakum bima ayat wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watihi al-islami wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في شام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ya Rabb, Engkaulah Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah. Ampunilah segala dosa dan khilaf kami, ya Allah. Mungkin kami masih lalai selama Ramadan, ya Allah, tapi tidak ada jaminan bahwa ini masih ada Ramadan di tahun depan, ya Allah. Maka sungguh Engkau Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kami memohon terimalah seluruh amal Ramadan kami, ya Allah. Ya Allah, di saat kami masih menjalankan ibadah Ramadan dengan baik dan maksimal, saudara-saudara kami di bumi lainnya, terutama di bumi Palestina, mereka masih dizalimi, ya Allah. Tolonglah mereka, ya Rabb. Bebaskanlah umat Islam dari penderitaan ini, ya Allah. Persatukan umat Islam, persaudarakan umat Islam, ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, dosa kami yang begitu banyak hanya Engkau saja yang bisa mengampuni, ya Allah. Dengan rahmat-Mu kami mohon ampunan atas segala dosa dan khilaf kami, ya Allah.
Untuk saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Untuk saudara-saudara kami yang terhimpit kesulitan, berikanlah kemudahan ya Allah. Untuk orang tua kami yang sudah tidak bersama lagi dengan kami ya Allah, saudara-saudara kami, karib kerabat kami yang sudah Engkau panggil ya Allah, ampuni segala dosa-dosa mereka ya Allah. Terima segala amal ibadah mereka ya Allah. Ya Allah, di waktu yang mustajab ini ya Allah, terimalah doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, kasihi dan sayangilah kami ya Allah. Ya Allah, andai kami bisa meminta kepada Engkau ya Allah, persaudarakanlah umat Islam ya Allah. Jangan Engkau biarkan mereka dipecah belah ya Allah. Jangan Engkau biarkan mereka dicerai-beraikan sehingga mereka ibarat buih di lautan ya Allah. Ya Allah, tolonglah Islam dan kaum muslimin ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah rezeki kaum muslimin ya Allah, agar dengan rezeki itu mereka bisa membantu Islam dan kaum muslimin ya Allah. Ya Allah, berkahilah orang tua kami. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana saghara. Ya Allah, berkahilah negeri kami ya Allah. Berikanlah keberkahan kepada negeri ini ya Allah, dan negeri-negeri kaum muslimin lainnya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim, ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin kulla amin wa antum bi khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diumumkan bahwa jamaah